Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safitra Aulia dengan NIM G7401221010 dan rekan-rekan saya itu ada Arjuna Dwi Putra Wicaksono dengan NIM G7401221013 dan Muhammad Rayhan Gifari dengan NIM G7401221035 dan Sakila Agustin G7401221046. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas material grafin sebagai sistem kompleks. Next. Dimulai dari sejarahnya, sejarah grafen, yang dimana grafen merupakan sebuah material yang telah merevolusi industri teknologi, terutama nanoteknologi pada tahun 2004. Nah, grafen ini ditemukan oleh ilmuwan asal Inggris yang bernama Profesor Game dan Novoselov yang berhasil mengisolasi material ini. Mereka menggunakan selotip untuk mengelupas lapisan atom karbon dari sebatang pensil, membentuk lembaran grafen yang sangat tipis, dan penemuan ini sampai meraih penghargaan Nobel Fisika tahun 2010. Definisinya, grafen merupakan nanomaterial dengan struktur dua dimensi, terdiri dari atom karbon yang tersusun dalam satu lapisan. Atom karbon ini tersusun dalam susunan heksagonal yang dimana memberikan sifat-sifat baik secara elektronik, mekanik, maupun thermal. Nah, grafen juga dikenal karena konduktivitas listrik yang tinggi dan mobilitas pembawa muatan yang sangat cepat, sehingga menjadikannya bahan yang sangat menjanjikan untuk berbagai aplikasi teknologi, termasuk sensor kimia, penyimpanan energi, dan perangkat elektronik lainnya. Berikut merupakan alasan mengapa grafin dianggap sebagai sistem kompleks. Grafin dianggap sebagai sistem kompleks karena memiliki sifat non-linearitas yang dapat dibuktikan dengan sifat dari pembentuk grafin yang berbeda dengan sifat output yang dihasilkan. Berdasarkan pada struktur morfologi, grafin merupakan nanomaterial dua dimensi atau dalam bentuk lembaran-lembaran yang tersusun atas atom-atom karbon dalam bentuk ikatan sp2. Keadaan ini menjadikannya sebagai media yang sangat baik dalam kegiatan transfer elektron, sehingga secara elektronik grafin memiliki sifat kelistrikan yang sangat tinggi. Selain itu, mengingat bahwa grafin merupakan nanomaterial dalam bentuk lembaran-lembaran yang sangat tipis, akan tetapi berdasarkan pada kajian sifat mekanik atau daya kekuatan kemulurannya yang sangat baik, keadaan stres dan strainnya memperlihatkan sebagai struktur material yang sangat kuat. Berikut adalah struktur grafin. Di sini dapat terlihat sekilas bahwa grafin tersusun atas atom karbon yang memiliki bentuk jaringan heksagonal dan dia juga memiliki ikatan kovalen sp2. Berikut dapat dilihat gambarnya. Oke, bisa dilanjut. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, salah satu ciri dari sebuah sistem kompleks adalah memiliki perilaku emergen atau emergent property. Emergent property itu sendiri merupakan sebuah sifat yang muncul dari interaksi antar subsistem di dalam sebuah sistem kompleks. Pada dasarnya, kemunculan emergent property ini sulit untuk diprediksi dan hampir mustahil dijelaskan jika hanya melihat komponen-komponen subsistem secara terpisah. Nah, pada grafik itu sendiri ada beberapa perilaku emergen yang dapat terlihat. Perilaku-perilaku ini dapat muncul dikarenakan struktur atom karbon pada grafin yang tersusun secara istimewa. Grafin dapat memiliki kekuatan mekanik yang sangat tinggi karena atom-atom pada grafin membentuk jaringan heksagonal di mana ikatan kovalen sp2 memberikan stabilitas struktural yang sangat besar. Padahal, jika dilihat secara individu, atom karbon tunggal mudah bergerak dan tidak memiliki kekuatan tarik yang signifikan. Lalu, konduktivitas termal pada grafin juga sangat tinggi. Ikatan karbon sp2 yang kuat memungkinkan fonon untuk bergerak secara cepat, sementara struktur kisi yang teratur dan hampir bebas cacat mengurangi hambatan dalam perpindahan panas. Sebagai material dua dimensi, grafin mendukung distribusi fonon yang unik dan memungkinkan pergerakan balistik fonon pada skala mikro, di mana panas dapat berpindah dengan sangat efisien. Semua faktor ini membuat grafin mampu menghantarkan panas dengan konduktivitas termal mendekati 5.000 watt per meter Kelvin.
Berikut merupakan salah satu sifat emergen dari grafin, yaitu konduktivitas listrik. Grafik di samping merupakan grafik hasil SEM yang didapatkan dari data sekunder yang kami cari dari jurnal. Pada grafik dapat dilihat bahwa garis putus-putus merupakan energi Fermi. Energi Fermi merupakan suatu energi di mana ketika suatu material berada pada titik 0 Kelvin, di mana area yang berada di atas energi Fermi merupakan area pada pita konduksi. Sementara area yang di bawah energi Fermi adalah area pita valensi. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa material grafin yang terbentuk dari tempurung kelapa bersifat konduktivitas listrik yang sangat tinggi karena tidak terdapat celah atau band gap pada antara pita konduksi dan valensi yang ditandain dengan bertemunya grafik antara pita konduksi dan pita valensi yang ditandai oleh garis putus-putus yang bersimbolkan K. Selanjutnya, bagaimana material grafin memberikan keuntungan. Material grafin sebagai sistem kompleks memberikan keuntungan pada teknologi, di mana dengan menggunakan grafin yang telah dimodifikasi sebagai elektroda berdasarkan sumber dari jurnal yang dijadikan sebagai acuan bahwa material ini dapat meningkatkan kinerja sensor berkat sifat-sifatnya seperti konduktivitas listrik yang sangat tinggi dan mobilitas pembawa muatan yang baik. Nah, ada beberapa faktor lainnya juga yang dimana memiliki luas permukaan yang besar, yang dimana dapat menghasilkan peningkatan pemuatan enzim. Selanjutnya ada transfer elektron yang efisien antara elektroda grafen dan enzim, sehingga memperkuat sensitivitas sensor. Yang ketiga ada kemampuan grafen untuk mengurangi gangguan listrik yang diakibatkan oleh efek thermal. Selanjutnya merupakan pemanfaatan grafin di bidang teknologi, yaitu yang pertama dapat diterapkan sebagai piranti DSSC, superkapasitor, biochip, anti peluru, anti radar, serta yang terakhir dapat dijadikan sebagai 3D printing. Selanjutnya kita berlanjut ke potensi masa depan pada grafen. Grafen sebagai material super tipis dan kuat menjadi pusat perhatian dalam pengembangan nanoteknologi. Para ilmuwan menemukan banyak keunggulan pada grafen, seperti konduktivitas listrik tinggi, fleksibilitas, serta kekuatan yang luar biasa. Berkat sifat-sifat ini, grafen kini banyak digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang elektronik hingga bidang kesehatan. Di dunia elektronik, grafen mendorong kemajuan dalam pembuatan transistor dan sensor yang lebih cepat. Material ini memungkinkan pengembangan perangkat elektronik yang lebih efisien dan hemat energi. Selain itu, grafen juga mempercepat pengembangan baterai dan superkapasitor dengan kapasitas penyimpanan energi yang lebih besar. Di dalam sektor energi, grafen berperan penting dalam pengembangan sel surya. Sel surya berbasis grafen dapat menyerap lebih banyak energi matahari sehingga lebih efisien. Nanoteknologi juga memungkinkan grafen meningkatkan kinerja baterai dan membantu inovasi energi terbarukan. Di bidang kesehatan juga banyak mendapat manfaat dari grafen. Pengiriman obat menggunakan grafen membuat terapi lebih efektif. Dokter dapat menargetkan sel tertentu dengan lebih akurat. Selain itu, grafen juga membantu pengembangan biosensor untuk mendeteksi penyakit lebih cepat. Penggunaan grafen dalam terapi kanker juga berkembang pesat. Di sisi lingkungan, grafen memainkan peran penting dalam penyaringan air. Membran grafen dapat menyaring polutan dan garam dari air, sehingga meningkatkan kualitas air. Selain itu, grafen berpotensi membantu menangkap penangkapan karbon, yang penting untuk mitigasi perubahan lingkungan. Penggunaan nanoteknologi pada grafen membuka banyak kemungkinan baru di masa depan. Grafen berperan besar dalam berbagai inovasi penting di berbagai sektor. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.